Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya saat sekarang ini? Semoga keadaan kita dalam sehat walafiat. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya proses pembelajaran kita tidak dapat dilakukan secara yang biasanya karena adanya beberapa hal yang tidak mengizinkan kita untuk bertemu atau bertatap muka di kelas. Nah, sekarang proses pembelajaran kita melalui online, di mana dimanapun kita berada kita dapat belajar dan tidak menutup kemungkinan kita untuk tidak belajar. Nah, materi kita pada kali hari ini ialah tentang ASEAN. Tentang ASEAN. Nah, di mana kepanjangan dari ASEAN ini ialah Association of Southeast Asian Nation, atau bisa juga disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, di dalam ASEAN ini pasti ada hal yang mendasari kenapa sih dibentuknya negara ASEAN itu sendiri. Nah, di antaranya yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN itu ialah yang pertama, persebaran nenek moyang. Di mana di dalam kawasan Asia Tenggara tersebut memiliki persebaran nenek moyang yang sama. Dan yang kedua yang melatar belakanginya itu ialah kebudayaan di dalam kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Nah, yang ketiga, hampir di semua kawasan Asia Tenggara itu menjadi negara jajahan. Jadi di dalam kawasan Asia Tenggara tersebut bisa dikatakan sudah semuanya menjadi negara jajahan seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan yang terkecualinya yaitu Thailand. Dengan adanya latar belakang sejarah yang sama tersebut, negara-negara kawasan Asia Tenggara tersebut mendorong suatu upaya atau membentuk suatu upaya seperti kerjasama, bisa juga dikatakan dengan yaitu kerjasama regional negara kawasan Asia Tenggara. Nah, kerjasama regional kawasan Asia Tenggara tersebut itulah yang disebut dengan yang namanya ASEAN itu sendiri. Dan ASEAN ini dibentuk berdasarkan deklarasi Bangkok pada dibentuk pada deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tanggal 8 Agustus 1967. Nah, di sini negara yang menjadi perwakilan penandatanganan deklarasi tersebut ialah negara Thailand. Selanjutnya kita masuk negara-negara apa saja sih yang menjadi negara yang bergabung dalam ASEAN itu. Nah, negara-negara yang bergabung pada ASEAN itu atau negara yang menjadi pendiri ASEAN itu sendiri, yang pertama Filipina. Yang pertama itu Filipina. Yang kedua ada
Yang ketiga Malaysia. Yang keempat Singapura. Yang kelima China. Nah, inilah 5 negara yang menjadi pendiri ASEAN itu sendiri. Ada Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Seiring berkembangnya waktu dan adanya perkembangan berikutnya, negara ASEAN ini bertambah menjadi 5 lagi. Yang diantaranya yaitu yang pertama negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Nah, sedangkan negara yang kedua yaitu Vietnam. Bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang ketiga ini Laos dan Myanmar. Negara Laos dan Myanmar ini bergabung dengan ASEAN dengan waktu yang sama, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang selanjutnya ialah negara Kamboja. Negara Kamboja ini bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, sampai saat sekarang ini negara-negara ASEAN ini menjadi 10 negara yang terdapat di dalam ASEAN. 5 di antara yang 10 ini merupakan negara pendiri ASEAN. Negara pendiri ASEAN, dan 5 ini merupakan negara-negara penambahan terhadap negara ASEAN itu sendiri. Dengan adanya ASEAN ini, pasti ASEAN tersebut memiliki tujuan yang mendasari adanya latar belakang tersebut. Nah, kita masuk kepada tujuan dari ASEAN itu sendiri, ialah kita masuk kepada tujuan dari ASEAN itu sendiri. Yang pertama itu ialah meningkatkan perdamaian. Pasti semua negara ingin meningkatkan perdamaian antar negara-negara yang ada di dalam kawasannya tersebut. Tujuannya yang kedua ialah meningkatkan ketahanan
kawasan, di mana negara kawasan Asia Tenggara tersebut meningkatkan ketahanan kawasannya karena sama yang kita pelajari sebelumnya, negara tersebut, hampir semua negara tersebut merupakan negara jajahan. Dengan adanya yang mendasari hal itu, ia bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kawasannya tersebut. Dan tujuan yang selanjutnya selanjutnya, kawasan Asia Tenggara tersebut menjamin hidup damai antar sesama rakyatnya karena ia merasa senasib dan sepenanggungan. Dan tujuan yang selanjutnya ialah tujuan ASEAN ini yang terakhir ialah mengurangi kemiskinan terutama untuk rakyatnya di kawasan Asia Tenggaranya itu sendiri. Yang tujuan yang terakhir ini dapat kita rasakan pada saat sekarang ini melalui dengan adanya kita mendapatkan pandemi seperti saat sekarang ini, yaitu COVID-19, di mana ASEAN sangat berperan penting dalam bidang ekonomi. Ia memberikan bantuan kepada negara-negara agar di dalam pandemi saat sekarang ini tidak ada yang namanya yang terjadi kemiskinan tersebut. Maka dari itu ASEAN sangat berperan penting untuk saat sekarang ini. Nah, saya rasa sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.